Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat akhir pekan ini saudara, kita menikmati kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, itu tidak bisa memisahkan kita dari kebaikan Tuhan, dari cinta Tuhan bagi setiap kita. Hari ini saya ingin sharing buat setiap kita, sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama, dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Satu ayat yang singkat, tapi kalau kita mengerti maknanya begitu dalam buat setiap kita. Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud, dan di ayat pertama Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kata Tuhan di situ ditulis dengan huruf besar semua. Dalam Perjanjian Lama kalau saudara lihat, ada kata Tuhan yang hanya huruf pertamanya saja yang huruf besar, tapi ada kata Tuhan yang satu kata itu ditulis dengan huruf besar, diambil dari bahasa Inggris. Kalau kita lihat dalam King James Version, saudara bisa melihat itu diartikan dari kata the Lord. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya itu diambil dari kata Yahweh. Jadi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd, takkan kekurangan aku. Saudara, kata Tuhan dalam pengertian Yahweh di situ, yang diambil dari kata Yahweh di situ. Yahweh itu punya pengertian Tuhan yang telah ada, yang akan ada, dan yang ada. Jadi Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada. Tuhan juga yang akan ada sampai segala sesuatu berakhir. Dan Tuhan yang ada hari ini. Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang tidak pernah berubah dalam keputusannya. Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala sesuatu yang Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Sekali Tuhan menetapkan, maka ketetapan itu akan terus berlangsung. Tuhan setia pada perkataannya, Tuhan setia pada janjinya, dan Tuhan setia dalam kehidupan kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd. Saudara, Daud bisa berkata bahwa Tuhan yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, Tuhan yang ada hari ini dan Tuhan yang akan ada di hari yang akan datang, itu adalah gembalaku. Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang ada, yang tidak memerlukan penyebab untuk ada. Karena Dialah penyebab segala sesuatu ada. Dialah alasan segala sesuatu ada. Itu adalah gembala kita. Kenapa Daud menggunakan analogi gembala di situ? Kenapa Daud tidak berkata Tuhan adalah pahlawanku? Kenapa Daud tidak berkata Tuhan adalah kesatriaku? Tuhan adalah pelindungku. Tapi Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Padahal saudara, gembala adalah pekerjaan yang hina sebenarnya. Bahkan gembala itu adalah pekerjaan yang najis dalam tradisi orang Yahudi. Kenapa? Karena gembala itu akan berurusan dengan binatang, ya, dengan gembalaannya, dengan ternak gembalaannya. Dia akan menggumburkan binatang yang telah mati. Dia harus memegang bangkai binatang. Dia juga harus mengurus segala sesuatu untuk setiap peliharaannya, setiap gembalaannya. Dan itu najis saudara buat orang Yahudi. Orang-orang yang bersentuhan dengan mayat, ya, itu mereka nggak bisa datang ke bait Allah. Nah, tapi kenapa Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Saudara, kita harus mengerti bahwa tugas dari Gembala itu memiliki satu tanggung jawab untuk melindungi domba-dombanya, menuntun domba-dombanya, dan memelihara domba-dombanya. Saudara, Yesus Kristus itu adalah gembala agung kita. Dia gembala yang sempurna bagi setiap kita. Raja Daud yang adalah leluhur dari Yesus Kristus juga adalah seorang gembala. Daud berkata kepada Saul, kalau ada binatang ingin menerkam setiap kambing domba yang aku gembalakan, maka aku akan menghajar mereka, aku akan merobek mulut mereka. Saudara, Daud adalah gembala, tapi Daud tidak sempurna. Daud melakukan kesalahan. Dan kita bersyukur Yesus dalam kitab Yohanes di sana berkata, akulah gembala yang baik. Saudara, Yesus Kristus adalah gembala buat setiap kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dia yang melindungi dan menuntun setiap kita. Saudara, domba itu punya satu kekurangan di matanya. Domba itu tidak bisa melihat dengan jelas. Domba itu tidak bisa melihat dengan sempurna. Sehingga gembala itu harus menuntun mereka step demi step, langkah demi langkah.
Saudara, dalam kehidupan kita, makanya Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik. Karena apa? Karena Tuhan mau kita hidup dengan tuntunannya. Ketika kita menjadi domba-domba gembalaannya, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan kecuali oleh tuntunan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa sampai ke tempat yang tepat kalau bukan karena tuntunan Tuhan. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, takkan kekurangan aku, di sana dikatakan aku tidak membutuhkan yang lainnya lagi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan takkan kekurangan aku. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Daud ingin berkata, ketika Tuhan memelihara aku, ketika Tuhan membimbing aku, ketika Tuhan menyertai aku, maka aku tidak perlukan yang lain lagi. Tuhan cukup bagiku. Tuhan, kehadirannya bagiku itu segala-galanya. Apakah ketika Daud berkata, setelah berkata ini, Daud tidak mengalami kekurangan? Apakah Daud tidak mengalami peperangan? Apakah Daud tidak mengalami kesulitan? Saudara bisa lihat sendiri dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana Daud mengalami peperangan demi peperangan. Tapi Daud tetap merasakan satu kedamaian yang luar biasa, karena dia percaya bahwa Sang Gembala yang baik itu, Gembala yang agung itu, terus menuntun dia, memelihara dia, memegang kehidupannya. Sekalipun akan ada binatang-binatang buas ingin menerkam dia, tapi dia percaya Tuhan yang adalah gembalanya, Yahweh yang awal dan yang akhir, Tuhan semesta alam yang tidak pernah berubah dalam ketetapannya, menyertai dia, memberkati dia, dan melindungi dia, memberikan tuntunan, mengantar dia sampai kepada tempat yang tepat. Saudara, dalam kehidupan kita, mari kita sadari hal ini bahwa Dialah gembala kita. Ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, ketika kita digembalakan oleh Sang Gembala Agung itu Yesus Kristus, kehadirannya, tuntunannya, penyertaannya buat kita, itu bisa membuat kita berkata, aku tidak memerlukan yang lain lagi. Ketika aku tahu Tuhan menyertai aku, ketika aku tahu bahwa Allah menjadi gembalaku, maka kehadirannya cukup bagiku. Kehadirannya itu sempurna bagiku. Dialah jawaban dari segala pertanyaanku. Dialah jawaban dari segala kebutuhanku, segala keperluanku. Amin, saudara. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita di akhir pekan ini, saudara, mari sama-sama kita belajar, melihat, mengenali Dia sebagai Gembala Agung kita. Dia yang menyertai saudara sampai hari ini. Dia yang menolong saudara sampai hari ini. Dia yang memberkati hidup kita, menuntun kita sampai hari ini. Saudara, satu hal yang penting sekali buat kita hari ini adalah tuntunan Tuhan, guidance dari Tuhan. Pastikan kita melangkah dalam ketetapan-ketetapannya. Pastikan kita melangkah beriringan dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Hari ini biar kita dituntun oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biar kehidupan kita dituntun oleh perkataan Tuhan, bukan oleh perasaan dan ketakutan-ketakutan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Berkati kami, berkati umat-Mu. Setiap firman yang kami dengarkan, biar ini menjadi kekuatan buat kami hari ini. Kami percaya Engkau hidup, firman-Mu berkuasa. Engkaulah Gembala Agung kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa besok di Ibadah Raya kita akan dilayani oleh Pastor Simon yang adalah hamba Tuhan, gembala dari Rock yang ada di Vietnam. Ya, mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan besok. Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus esok hari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan dan ingin didoakan bersama-sama, Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar Saudara untuk menyampaikan pokok doa Saudara, dan kita akan berdoa buat Saudara. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang memiliki kesaksian tentang pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Saudara rindu untuk menyampaikan kesaksian, menguatkan saudara-saudara seiman yang lain, Saudara juga bisa menghubungi kami untuk kita akan sama-sama memberikan kesempatan buat saudara untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.